Halo semuanya, apa kabar? Nah, hari ini kita akan belajar akuntansi yaitu ayat jurnal penyesuaian dari Miss Jessica. Walaupun ayat penyesuaian agak rumit, tapi kalau kita pelajari dengan sungguh-sungguh, maka materinya akan mudah kita pahami. Jadi semangat ya! Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat menjelaskan pengertian jurnal penyesuaian, menjelaskan tujuan jurnal penyesuaian, mengidentifikasi akun-akun yang memerlukan jurnal penyesuaian, dan menjelaskan pencatatan jurnal penyesuaian. Apa itu ya ayat jurnal penyesuaian? Nah, jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat dalam proses pencatatan perubahan saldo dalam akun sehingga saldo mencerminkan jumlah yang sebenarnya. Nah, karena di akhir periode kita perlu menyesuaikan akun-akun yang telah terjadi selama 1 tahun berjalan. Kenapa jurnal penyesuaian perlu dibuat? Nah, jadi jurnal penyesuaian perlu dibuat karena yang pertama ada keadaan di mana transaksi telah terjadi tetapi belum dicatat. Contohnya itu seperti beban yang belum dibayar, pendapatan yang belum diterima, dan penyusutan aktiva tetap. Yang kedua, ada keadaan di mana transaksi telah dicatat, tetapi saldo perlu dikoreksi. Itu seperti beban dibayar di muka dicatat sebagai harta, beban dibayar di muka dicatat sebagai beban, pendapatan diterima di muka dicatat sebagai pendapatan, dan kesalahan pencatatan dan sebagainya. Baiklah, tujuan utama pembuatan ayat jurnal penyesuaian ini yang pertama, agar setiap akun real yaitu akun aset dan liabilitas atau disebut juga dengan hutang menunjukkan jumlah yang sebenarnya pada akhir periode gitu ya. Kemudian yang kedua, agar setiap akun nominal yaitu akun pendapatan dan beban menunjukkan besarnya pendapatan dan beban yang harus diakui pada akhir periode. Nah, akun-akun yang memerlukan penyesuaian di akhir periode adalah yang pertama, penyusutan aktiva tetap, kedua, perlengkapan terpakai, ketiga, beban yang masih harus dibayar, keempat, pendapatan masih harus diterima, kelima, beban dibayar di muka, keenam, pendapatan diterima di muka, dan yang terakhir adalah penghapusan piutang tak tertagih. Nah, untuk itu, untuk lebih jelasnya lagi, kita akan bahas satu persatu. Nah, untuk yang pertama yaitu penyusutan aktiva tetap seperti mesin, gedung, dan kendaraan. Pengurangan nilai aktiva tetap setiap tahunnya perlu dihitung, karena kemampuan dalam menghasilkan barang dan jasa seiring waktu berjalan akan menurun. Untuk itu, di akhir periode perlu dibuat ayat penyesuaiannya, yaitu beban penyusutan titik-titik bisa kendaraan, mesin, dan gedung pada akumulasi penyusutan kendaraan, gedung, dan mesin. Oke, untuk lebih jelasnya lagi, kita akan masuk ke contoh soal. Mesin cetak yang dibeli pada awal tahun senilai Rp2.250.000, pada akhir periode mesin cetak mengalami penyusutan sebesar 10%. Maka jurnal penyesuaiannya adalah, kita harus hitung 10% dari Rp2.250.000. Nah, maka di akhir periode kita akan tulis beban penyusutan mesin cetak Rp225.000 pada akumulasi penyusutan mesin cetak Rp225.000. Yang kedua adalah perlengkapan terpakai. Di akhir periode, kita harus menghitung perlengkapan yang sudah terpakai pada periode tersebut, supaya memunculkan kondisi yang sebenarnya, sehingga AJP-nya adalah beban perlengkapan di debit, perlengkapan di kredit. Oke, kita masuk ke contoh soal. Ini adalah soal UN tahun 2004. Tanggal 31 Desember 2002, pada neraca sisa terdapat perlengkapan di debit 2.100.000. Tetapi kenyataan yang tersisa adalah 1.800.000. Maka jurnal penyesuaiannya adalah, ini dia ya, berarti yang sudah terpakai sebesar 300.000 dari pengurangan 2.100.000 dikurangi 1.800.000. Sehingga AJP-nya adalah beban perlengkapan di debit 300 pada perlengkapan 300.000 di kredit. Yang ketiga yang perlu disesuaikan di akhir periode adalah beban yang masih harus dibayar atau hutang.
Maka jurnal penyesuaiannya adalah ini bisa beban gaji, beban sewa di debit pada hutang gaji atau hutang sewa yang dikredit. Baiklah, supaya lebih paham lagi, kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Nah, gaji seorang karyawan masih harus dibayar sebesar 7.500.000 karena sedang tugas keluar kota per 31 Desember 2015. Nah, padahal sudah harus ditutup nih pembukuan 31 Desember. Maka jurnal penyesuaian yang perlu dibuat adalah, jadi ada beban gaji yang masih harus kita bayar nanti 7.500.000 pada hutang gaji 7.500.000 di kredit. Yang keempat adalah pendapatan yang masih harus diterima atau disebut dengan piutang. Di akhir periode, kita harus mencatat orang yang masih ngutang kepada kita. Maka jurnal penyesuaiannya adalah piutang di debit, pendapatan yang di kredit. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Masih harus diterima pendapatan sewa gedung untuk bulan Agustus sampai Desember 2013 sebesar 1 juta per bulan. Maka jurnal penyesuaiannya adalah, nah di sini si penyewa dia ngutang sebanyak 5 bulan. Sebulannya itu 1 juta, berarti dia ngutang 5 juta. Nah ini di akhir periode harus kita catat. Maka AJP-nya adalah piutang sewa sebanyak 5 juta di debit, pendapatan sewa 5 juta di kredit. Baiklah, yang berikutnya adalah beban dibayar di muka. Nah, beban dibayar di muka adalah transaksi yang awalnya dianggap harta ketika pertama kali dibayar, tetapi akan menjadi beban selama periode akuntansi berjalan. Contohnya nih, itu seperti sewa dibayar di muka, iklan dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, dan bunga dibayar di muka. Misalnya, saya mau bayar sewa dibayar di muka untuk 1 tahun. Nah, ini di akhir periode perlu dibuat pencatatannya. Nah, pencatatannya ada 2 cara, yaitu pendekatan harta dan menggunakan pendekatan beban. Nah, supaya lebih mengerti, mari kita bahas contoh soalnya. Pada tanggal 1 Agustus 2015, dibayar asuransi sebesar 600.000 untuk waktu 1 tahun, dicatat dalam akun asuransi dibayar di muka. Maka jurnal penyesuaian per 31 Desember 2015 adalah, oke, sekarang kita akan menjawab soalnya. Masih pada semangat dong? Nah, tadi sudah disinggung bahwa pencatatan beban dibayar di muka dilakukan dengan 2 cara, yaitu pendekatan harta dan pendekatan beban. Nah, supaya lebih mudah dipahami, coba kamu bayangkan orang yang melakukan pembayaran asuransi tadi adalah diri kita sendiri. Pada saat kita melakukan transaksi pembayaran, maka kita akan mencatat jurnalnya, yaitu asuransi dibayar di muka di debit sebesar 600.000 dan kas di kredit sebesar 600.000. Kas kita berkurang dong, karena kita melakukan pembayaran asuransi. Nah, selama waktu berjalan, dari Agustus sampai Desember 2015, nilai pembayaran asuransi selama 5 bulan telah habis terpakai. Pada bulan Desember 2015, di akhir periode, kita harus melakukan penyesuaian, atau di perusahaan ini disebut dengan tutup buku. Sehingga di awal tahun nanti tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan. Maka ayat jurnal penyesuaiannya, kita akan menghitung ayat jurnal penyesuaiannya yang telah terpakai tadi sebanyak 5 bulan, yaitu 5 per 12 dikalikan dengan 600. Hasilnya adalah 250. Maka AJP-nya adalah beban asuransi di debit sebesar 250 pada asuransi dibayar di muka di kredit Rp250.000. Nah, kemudian jika pada saat pembayaran kita mencatatnya sebagai beban atau menggunakan pendekatan beban, maka jurnal pertama pada saat kita melakukan pembayaran asuransi adalah beban asuransi di debit sebesar 600.000, kas di kredit sebesar 600.000. Maka untuk membuat ayat jurnal penyesuaiannya adalah, tentukanlah terlebih dahulu bagian nilai pembayaran asuransi yang belum habis terpakai pada akhir periode akuntansi 2015 tadi, yaitu selama 7 bulan. Maka 7 per 12 dikali Rp600.000 sama dengan 350. Maka AJP-nya adalah asuransi dibayar di muka di debit sebesar Rp350.000 pada beban asuransi di kredit Rp350.000. Nah, hal yang paling harus diingat pada saat menggunakan pendekatan harta, maka hitunglah yang habis. Sebaliknya, pada saat menggunakan pendekatan beban, maka hitunglah yang belum terpakai.
Oke, selanjutnya adalah pendapatan diterima di muka. Contohnya ini seperti penerimaan sewa gedung yang dibayar di muka secara tunai kepada si pemilik gedung. Pendapatan diterima di muka adalah transaksi yang pada awalnya dicatat sebagai kewajiban ketika pertama kali diterima, tetapi akan menjadi pendapatan selama periode akuntansi berjalan. Nah, di sini sehingga memerlukan yang namanya ayat jurnal penyesuaian di akhir periode. Pencatatan pendapatan diterima di muka juga dilakukan dengan dua cara atau menggunakan dua pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan hutang dan pendekatan pendapatan seperti yang ada di gambar. Oke, supaya tidak bingung, langsung saja kita bahas contoh soalnya. Akun iklan diterima di muka menunjukkan jumlah 300.000. Keterangan jumlah iklan untuk 6 bulan telah diterima mulai 1 September tahun 2017. Maka jurnal penyesuaiannya adalah... Oke, jawabannya adalah, nah di sini untuk pencatatan menggunakan kedua pendekatan, coba kita bayangkan kita adalah orang yang menerima pendapatan jasa penerbitan iklan tadi. Nah, yang pertama, jika transaksi ini menggunakan pendekatan hutang, maka pencatatan jurnal pada 1 September adalah kas kita bertambah di debit 300.000. Iklan diterima di muka di kredit 300.000. Nah, untuk membuat jurnal penyesuaiannya, maka hitunglah yang telah menjadi pendapatan di akhir periode akuntansi, yaitu pada 31 Desember. Dari September, Oktober, November, Desember berjumlah 4 bulan. Maka 4/6 dikali dengan 300.000 sama dengan Rp200.000. Sehingga ayat jurnal penyesuaiannya adalah iklan diterima di muka di debit sebesar Rp200.000 pada pendapatan iklan di kredit Rp200.000. Nah, kemudian jika transaksi dicatat dengan menggunakan metode pendapatan, maka pencatatan jurnal 1 September adalah kas kita bertambah di debit sebesar 300.000 pada pendapatan iklan di kredit 300.000. Maka jurnal penyesuaiannya adalah hitunglah jumlah yang belum menjadi pendapatan di akhir periode, yaitu bulan Januari dan Februari. Maka AJP-nya adalah 2/6 dikali 300.000 sama dengan 100.000. Ayat jurnal penyesuaiannya adalah pendapatan iklan di debit sebesar 100.000 pada iklan diterima di muka di kredit sebesar Rp100.000. Nah, baiklah kita sampai ke yang terakhir, yaitu penghapusan piutang tak tertagih ya. Jadi kita harus buat ayat jurnal penyesuaiannya. Beban penghapusan piutang di debit pada piutang usaha di kredit. Baiklah, dan ini adalah yang terakhir. Nah, ini tidak terlalu susah ya. Nah, di sini kita hanya perlu menghapus piutang yang tidak bisa kita tagih lagi. Contoh soalnya, pada akhir periode diketahui pendapatan percetakan sebesar Rp2.250.000. Kerugian piutang ditaksir sebesar 1% dari pendapatan percetakan. Nah, ini tidak bisa ditagih lagi, maka kita harus buat ayat jurnal penyesuaian di akhir periode, yaitu langsung saja beban penghapusan piutang di debit Rp22.500, piutang usaha di kredit Rp22.500. Rp22.500 didapatkan dari 1% dari Rp2.250.000. Baiklah, demikian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat untuk belajar dan tetap jaga kesehatan. God bless you. Bye-bye.